kenapa kita sekarang menjadi daerah langganan banjir. Padahal dulu kayaknya tidak pernah banjir dan dianggap daerah yang paling aman dari bencana. Iya betul. Kota yang awalnya hanya hutan belantara sekarang sudah tidak kalah dengan kota-kota besar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore, Bu. Mungkin para sahabat-sahabat rumah sahabat Kalibata belum banyak yang mengenal beliau. Beliau adalah putrinya pahlawan Kalteng, Bapak Cilik Riwut. Beliau Bu Nila Riwut. Ida Riwut. Makasih banyak Bu, kita diterima atas waktunya. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang Kalimantan Tengah, Bu. Nah, kita berharap dapat pandangan dari putri seorang pahlawan nasional. Gimana pandangan Ibu terhadap perkembangan Kalimantan Tengah terakhir ini, Bu? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini ke rumah Bapak Cilik Riwut. Jadi saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Saya anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Nama saya Ida Lestari, biasa dipanggil Ida. Jadi masalah perkembangan Kalteng akhir-akhir ini ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Ya. Mungkin yang menyedihkan, saya pikir kenapa kita sekarang menjadi daerah langganan banjir. Iya. Padahal dulu kayaknya tidak pernah banjir dan dianggap daerah yang paling aman dari bencana. Iya betul. Tapi sekarang kita kena bencana banjir, terus jalan-jalan yang sudah mulai bagus di luar kota juga kena longsor. Jadi cukup memprihatinkan. Jadi mungkin ini salah satu tugas dari pemerintah untuk memperbaiki hal ini. Ya mungkin ini kesalahan zaman dulu ya. Iya. Ada juga kesalahan kita tebang segala pohon-pohon. Sekarang sawit juga di mana-mana. Yang merasakan imbasnya kan masyarakat. Iya. Kalau untuk yang menyenangkan, kayaknya Palangkaraya sekarang sudah menjadi kota besar. Iya, betul. Tapi perlu juga lebih ditangani karena semakin semerawut kayaknya di jalanan ya. Jadi bangunan-bangunan juga sudah mulai bagus sekarang ya, sudah banyak hotel-hotel berbintang. Jadi kita sebagai masyarakat Kalteng, khususnya Palangkaraya juga ada merasa satu kebanggaan bahwa ternyata kota yang awalnya hanya hutan belantara sekarang sudah tidak kalah dengan kota-kota besar yang lain. Sudah hampir kayak metropolitan, Bu ya? Iya, betul. Ya emang PR tersendiri, Bu, buat pemerintah kota maupun provinsi ya. Terus, Bu, saya kebetulan sudah lama tinggal di Palangkaraya juga, Bu. Nah, saya ingin minta pendapat Ibu dong. Ada beberapa ikon, termasuk ikon Bapak yang ada di Cilik Riwut di ujung itu. Oh iya. Apa pendapat Ibu tentang patung tersebut, Bu? Pertama-tama saya mewakili keluarga juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kota ya, Pemkot ya. Ya. Waktu itu zamannya Pak Riban ya, wali kotanya Pak Riban. Bahwa beliau punya ide membuat patung almarhum Cilik Riwut oleh Bapak di tengah kota. Tapi rasanya mohon maaf, walaupun kemarin waktu pembuatan segala macam memang konsultasi terus dengan keluarga. Kebetulan dari kami berlima, saya sendirian di sini, jadi lebih banyak saya bertemu dengan mereka.
tempatnya rasanya kurang tepat ya, karena bagaimanapun juga satu ikon tuh orang suka, apalagi sekarang zaman suka selfie-selfie. Iya, foto-foto. Untuk foto agak sulit rasanya. Saya sendiri pun pernah mencoba ingin foto situ, nggak bisa. Karena rawan bu tengah jalan. Iya, karena rawan tengah jalan. Terus agak ke tengah, tabrak mobil, sepeda motor segala. Kalau kita mendekati patung itu, yang di atasnya tidak terlihat. Iya, betul. Jadi rasanya kurang pas ya tempatnya ya untuk keselamatan kita ini. Ya artinya ibu bukan kritik ya, cuman karena suara dari putri beliau mungkin siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan gitu aja kali bu ya. Terus bu, kalau ibu melihat pertumbuhan ekonomi kita bagaimana bu? Walaupun kemarin kita sempat hancur juga ya kayaknya ya. Iya. Pandemi. Ya pandemi. Tapi sekarang kayaknya mulai bangkit ya. Mulai perlahan-lahan kita bisa bangkit. Jadi harapan saya mungkin dari pemerintah provinsi dan kota bisa lebih memberikan apa ya, dukungan dan dorongan buat kami yang apa berusaha di bidang-bidang kuliner apapun juga, biar kita sama-sama bisa kembali seperti dulu. Dan tamu-tamu kunjungan-kunjungan dari daerah lain juga tetap hadir datang ke sini, paling tidak itu sudah membantu perekonomian masyarakat kita kan. Ya, makanya kita melalui video ini Bu berharap mungkin banyak juga kalau muda belum mengenal sosok beliau. Kita harap ya mungkin melalui adanya kafe Ibu bisa makin dikenal. Di sini banyak patung, banyak dokumentasi yang menggambarkan siapa sosok beliau. Terus Bu, saya sebagai ini, apa harapan ke depan dari seorang putri, seorang Bapak Cilikriwut ke depan untuk Kalteng? Harapannya yang jelas Kalteng lebih maju, kekompakannya ada, terutama untuk anak-anak Dayak. Ya. Saya menginginkan, ayo kita sama-sama bersatu, jangan saling apa ya, gontok-gontokan terus saling mencari kekurangan itu ayo kita isi sama-sama. Dan harapan saya dari anak-anak muda, bukan saya tidak suka dengan suku lain ya, Pak ya. Kita Indonesia adalah satu. Tapi kenapa tidak memang betul-betul putra daerah punya peran dalam pemerintahan, dalam perekonomian, memajukan perekonomian di Palangkaraya. Itu harapan saya Pak. Dan mereka tetap harus mempelajari bagaimana Kalteng ini terbentuk. Iya, sejarah Bu ya. Sejarah jangan pernah dilupakan. Karena satu kebanggaan buat kita. Ya, betul. Kalteng ini terbentuk bukan hadiah atau sudah jadi. Ya. Tapi betul-betul pengorbanan, perjuangan dari para pendahulu kita. Jadi itu yang harus kita ingat. Jangan melihat bahwa Kalteng sekarang udah wah bagus seperti kota-kota lain. Itu yang harus kita hargai. Ya, mudah-mudahan dari semangat buat teman-teman yang warga suku Dayak Bu ya. Iya. Jadi Ibu sekali lagi saya terima kasih bisa diterima di sini. Makasih waktunya. Nanti kami akan sering-sering ke sini. Amin. Oke. Demikian dulu sahabat-sahabat Kalibata. Kafe ini terletak di Jalan Sudirman Bu ya, Sudirman. Buka dari jam berapa Bu? Jam 12 sampai jam 9 malam. Oke teman-teman, kalau mau berkunjung silahkan. Sebagai penutup kami sampaikan. Mungkin saya bisa nambah sedikit. Oh silakan. Jadi kenapa sampai ini bisa berdiri? Oh sejarahnya kafe sejarahnya ini. Jadi mungkin saya perlu menyampaikan. Biar teman-teman tahu. Iya.
sebetulnya rumah ini dulu adalah rumah jabatan waktu Pak Cidikriwut menjadi gubernur. Jadi dia kalau zaman sekarang 2 periode ya. Iya. Nah, tinggal di sini. Setelah habis masa jabatannya, beliau pindah ke Banjarmasin dan rumah ini sempat dipakai oleh pengganti beliau Bapak Silvanus. Iya, Doris Ya, setelah rumah jabatan yang sekarang ada, beliau pindah ke sana, rumah ini dikembalikan dengan Bapak dan diizinkan untuk dibeli secara menyicil. Jadi apa aturannya didum apa gitu ya? Didum. Nah, setelah kita bisa menyelesaikan semuanya, akhirnya kami berpikir apa yang bisa kita kembalikan untuk Kalteng. Karena bagaimanapun sekecil apapun yang kami lakukan, kami ingin ada manfaat untuk Kalteng. Iya. Jadi akhirnya kami buat ini karena kebetulan beliau meninggalkan foto-foto zaman dulu sangat banyak. Jadi kalau yang lihat cuma anak cucu kan sayang. Padahal ini adalah cikal bakal Kalteng dan anak-anak muda juga harus tahu bagaimana Kalteng itu. Ada Kalteng dengan adanya foto itu. Jadi kami mencoba membuka ini dengan sekalian kami mengisi dengan masakan-masakan Dayak. Khas Dayak. Khas Dayak. Dan untuk lagu-lagu juga kami live musiknya juga Karumut. Jadi memang kalau kita bukan kita siapa lagi ya? Iya, betul. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke Bu, jadi teman-teman silakan berkunjung. Kalau emang nasib ketemu sama beliau, silahkan berkenalan sama beliau. Mungkin mau cerita-cerita, mau mengetahui sejarah Cidikriwut Bu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau pengen sharing sama Ibu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore. Jadi sekian teman-teman Rumah Sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata.